Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi azmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta MPLS SMK Al-Hafiz. Sebelum melanjut kepada materi pokok tentang kejuruan, perkenalkan diri, saya Wildan Romansyah, SPD. Saya mengajar mata pelajaran produktif TKJ dan juga kebetulan saya sebagai kepala jurusan atau kajur di SMK Al-Hafiz ini. Sebelum melanjutkan ke materi pokok yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin tahu dulu motivasi kalian. Nih, motivasi kalian masuk ke SMK Al-Hafiz ini apa? Silahkan kalian jawab masing-masing. Tentunya kalian punya tujuan, karena di SMK Al-Hafiz ini memiliki dua jurusan. Yang pertama, teknik komputer dan jaringan. Itu yang kedua, otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Nah, tentunya jadi ada motivasi kalian untuk kedepannya, saya ingin masuk ke jurusan TKJ karena saya ingin memperdalam ilmu komputer atau jaringan. Tentunya di dalam materi ini saya akan bahas tuntas mengenai apa saja yang tentunya akan dipelajari di SMK Al-Hafiz ini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang struktur kurikulum teknik komputer dan jaringan atau TKJ yang pertama. Yang kedua itu skema dasar SMK Al-Hafiz. Bagaimana kompetisi dasar yang ingin dicapai, hard skill-nya, soft skill-nya, dan apa saja yang mungkin bisa kalian pahami di materi-materi itu. Selanjutnya fokus teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, target yang ingin dicapai. Jadi kita punya target nih. Nah, selanjutnya prospek lulusan TKJ ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting, output daripada apa yang kalian pelajari di sekolah. Tentunya kalian punya tujuan. Setelah lulus saya di SMK Al-Hafiz, saya ingin melanjutkan kuliah saya di informatika misalkan. Nah, itu nanti kita akan bahas di bagian sesi prospek lulusannya. Yang terakhir itu mata diklat TKJ. Nah, sebelum itu persiapkan dulu, kalau kalian ada cemilan, silakan bawa cemilannya sambil minum. Materi saya santai aja. Baik, saya akan lanjutkan materinya. Di pembahasan pertama yaitu tentang struktur kurikulum. Bidang studi keahlian teknik informasi dan komunikasi, program studi keahlian teknik komputer dan informatika, kompetensi kejuruan teknik komputer dan jaringan. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan mempelajari seluk-beluk dunia komputer dan jaringan komputer, mulai dari cara instalasi SO yang disebut dengan sistem operasi. Yang kedua, menangani masalah PC, bagaimana cara kita tahu trouble hosting pada komputer kita atau laptop. Selanjutnya, memperbaiki PC. Yang selanjutnya, membuat jaringan LAN dan WAN. Selanjutnya, membuat dan mengolah web, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, skema dasar pendidikan SMK Al-Hafiz, tingkat perkembangan, pengenalan terhadap SMK Budi Luhur, menerapkan pembelajaran soft skill, dan mencetak siswa yang siap kerja. Titik tekan pembelajaran program keahlian teknik komputer dan jaringan adalah perangkat keras komputer atau hardware dan sistem operasi. Sedangkan keahlian program difokuskan pada instalasi hardware, baik untuk PC maupun jaringan. serta administrasi sistem operasi dari mulai model teks, DDoS, grafik,
varian Windows, dan open source atau varian Linux. Selanjutnya kalian akan menghadapi uji kompetensi kenaikan kelas selain daripada PAT atau PAS, yaitu ujian praktikum kenaikan kelas di kelas 11. Dan juga praktik kerja industri, magang kerja di awal kelas 11 selama 2 bulan, yaitu PKL. Yang terakhir, uji kompetensi kelulusan sekolah. Uji praktikum kelulusan sekolah yang kedua dilaksanakan di kelas 12 atau di akhir semester 5. Atau yang disebut dengan uji kom. Selanjutnya, target yang akan dicapai. Salah satunya di kelas 10 itu kita akan mempelajari pemrograman dasar, sistem komputer, dan sistem operasi. Selanjutnya, perakitan, simulasi digital, jaringan dasar, dan pemrograman web. Sedangkan di kelas 11 kita akan mempelajari komunikasi data dan sistem operasi jaringan. Selanjutnya, administrasi server dan rancang bangun jaringan, juga pengenalan jaringan komputer WAN. Nah, di kelas 12 kita akan mempelajari administrasi jaringan komputer yaitu WAN dan trouble hosting. Sebenarnya masih banyak pelajaran lainnya seperti teknologi layanan jaringan, seperti pelajaran-pelajaran yang mungkin nanti akan dipelajari di kelas 3. Nah, selanjutnya itu uji kompetensi keahlian yaitu uji kom. Selanjutnya prospek lulusan TKJ. Lulusan SMK Al-Hafiz memiliki peluang lapangan kerja yang cukup luas, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Secara spesifik, peluang kerja itu antara lain teknik komputer, teknik jaringan, web developer, lembaga komputer umum seperti kita membuat billing yang ada di Alfamart, Indomart, Yormart, atau Alfamidi. Biasanya kita ada peluang project di sana tuh. Selanjutnya, setting dan desain jaringan, programmer, dan lain-lain. Dan selain itu, lulusan SMK Al-Hafiz juga memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik diploma maupun strata 1, S1 pada jurusan yang relevan. Selanjutnya, mata diklat teknik komputer dan jaringan. Tentunya, setelah kompetensi dasar yang telah dicapai, kita akan mengadakan diklat tentang bagaimana cara instalasi komputer, instalasi sistem operasi closed source atau varian Windows, instalasi sistem operasi open source atau varian Linux, diagnosa atau reparasi perangkat komputer, pengamanan sistem operasi. Di antaranya 1. Mengoperasikan software tools, antivirus, anti-spam, partisi, dan lain-lain. Yang kedua, instalasi jaringan komputer lokal atau yang disebut dengan LAN. Yang ketiga, instalasi jaringan komputer luas atau yang disebut dengan WAN. Yang keempat, administrasi jaringan komputer. Teknik komputer dan jaringan juga difasilitasi dengan laboratorium lab komputer dengan kapasitas internet yang memadai, juga alat praktek yang komplit. Alhamdulillah, materi pada kesempatan kali ini sudah kalian simak semuanya. Mudah-mudahan ada gambaran untuk kalian masuk ke jurusan mana yang akan nanti kalian pilih. Silahkan pilih dengan masing-masing. Bapak pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktu.